Matius 6 ayat 25-34, hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu mengenai apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula tentang tubuhmu mengenai apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Mengapa kamu khawatir mengenai pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Karena itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kehendaknya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena itu, janganlah kamu khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, pembacaan firman Tuhan pada hari ini adalah bagian dari khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Jadi pada waktu itu Tuhan Yesus lagi mengajar kepada para muridnya dan orang banyak yang sedang mengikuti dia. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus ada di suatu bukit dan Tuhan mengajar banyak hal tentang peraturan-peraturan yang sebenarnya adalah undang-undang kerajaan Allah. Jadi khotbah di bukit itu bahasa lainnya adalah undang-undangnya kerajaan Allah yang Tuhan sampaikan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pembacaan tadi merupakan sebagian dari pengajaran Tuhan Yesus buat pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Dan intinya Tuhan mengatakan janganlah khawatir akan apa yang akan dimakan dan apa yang akan diminum dan apa yang akan kita pakai. Tuhan katakan janganlah khawatir. Karena pada waktu zaman Tuhan Yesus itu bangsa Israel sedang dijajah oleh kerajaan Romawi. Jadi kehidupan orang-orang Israel tentunya tidak seperti bangsa yang merdeka ya. Tentu banyak mengalami kesusahan-kesusahan, baik itu di bidang pekerjaan, di bidang perdagangan, dan kehidupan sehari-hari. Dan tentu berdampak juga di dalam mencari makan, mencari nafkah. Karena ada bangsa penjajah yaitu kerajaan Romawi yang mengatur segala sesuatunya. Bahkan mereka juga menetapkan pajak yang cukup tinggi ya buat bangsa Yahudi jajahan dari kerajaan Romawi ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kehidupan pada waktu itu tentu tidak berbeda juga dengan keadaan kita umat Kristen, pengikut-pengikut Kristus di akhir zaman ini.
Kita juga tentu mengalami banyak masalah-masalah ya. Baik itu di dalam masalah pendidikan, masalah pekerjaan, masalah-masalah di dalam bisnis, dan banyak sekali permasalahan yang kita hadapi dari hari ke hari. Dan itu kadang-kadang menimbulkan rasa khawatir ya, rasa cemas, bahkan rasa takut. Dan mungkin juga ada di antara kita yang sedang mengalami perawatan di rumah sakit karena sakit yang belum sembuh-sembuh, atau mungkin juga dirawat di rumah karena dokter sudah angkat tangan. Tentu hal ini membuat keluarga, terutama yang sakit, mengalami rasa takut, rasa khawatir, sudah tidak ada harapan lagi. Nah, marilah kita perhatikan nasihat Tuhan Yesus ini. Janganlah kita merasa khawatir akan segala sesuatu, maksudnya Tuhan ya. Tapi Tuhan beri contoh dengan makan dan minum. Memang kehidupan kita pada intinya, kita memerlukan makanan dan minuman. Kita juga memerlukan pakaian untuk kita pakai. Tuhan katakan, hidup kita lebih penting daripada makanan dan minuman. Jadi marilah kita menyadari hidup kita ini apa sebenarnya. Kemudian yang berikut Tuhan katakan, tubuh kita, badan kita ini lebih penting daripada pakaian. Jadi marilah kita menyadari sungguh-sungguh apa maksud Tuhan dalam pengajaran ini ya. Pertama, Tuhan katakan kehidupan kita ini lebih penting daripada makanan dan minuman. Maksudnya kehidupan yang kita terima dari Tuhan ini, yang tadinya adalah hidup di dalam tidak ada kepastian, tetapi setelah kita percaya dan menerima Tuhan Yesus, kita tahu kehidupan kita pasti diatur, dipelihara, dilindungi oleh Tuhan Yesus. Kita tidak perlu khawatir apa yang akan kita makan dan minum. Contohnya, Tuhan memberi contoh tentang, lihatlah burung-burung di udara ya. Mereka itu tidak bekerja ya. Tidak seperti manusia, ada yang kerja kantor, ada yang bekerja bisnis dan lain sebagainya. Tetapi burung-burung itu Tuhan beri makan ya. Begitu juga bunga-bunga di padang ya, bunga-bunga yang indah-indah itu, mereka itu didandani, dipakaikan Tuhan keindahan, sehingga Tuhan katakan bunga-bunga itu lebih indah daripada pakaian yang dipakai oleh Raja Salomo. Di sini Tuhan maksud bahwa kita sungguh-sungguh menggantungkan hidup kita, kita sungguh-sungguh mengandalkanlah hidup kita kepada Bapa di sorga. Oleh sebab itu kita perlu menyadari dulu identitas diri kita masing-masing. Kita ini adalah disebut anak-anak Allah sejak kita percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau kita adalah anak-anak dari Bapa Sorgawi yang menciptakan dan memelihara alam semesta ini, apa yang kita perlu takutkan lagi? Apa yang perlu kita khawatir lagi? Tidak ada. Sebab burung-burung di udara saja, bunga-bunga di padang saja Tuhan pelihara lah. Apalagi kita lebih berharga ya daripada burung-burung di udara atau bunga-bunga di padang. Kita lebih berharga di mata Tuhan. Jadi marilah kita hargai hidup kita ini dengan kita pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan sesuai di mana Tuhan tempatkan kita masing-masing. Apakah kita sebagai pekerja, sebagai pebisnis, atau sebagai alat aparatur negara, atau kita sebagai siswa, mahasiswa, atau pelajar ya.
Marilah kita jalankan kehidupan kita ini sungguh-sungguh hanya bergantung kepada Tuhan Yesus. Dan kita percaya kalau kita sungguh-sungguh bergantung dan mengandalkan Tuhan, Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Contohnya ketika orang banyak mengikuti Tuhan Yesus, ada sekitar, dikatakan di Alkitab, ada sekitar 5.000 laki-laki. Jadi kalau digabung dengan wanita dan anak-anak, mungkin itu sekitar 10.000 orang ya. Tapi Tuhan dapat memberikan makan mereka semuanya dengan hanya 5 roti 2 ikan. Dan bahkan setelah semuanya makan kenyang, masih ada sisa 12 bakul. Jadi di sini Tuhan sudah memberi contoh, kita tidak perlu khawatir apa yang kita mau makan dan minum, Tuhan bisa sediakan semuanya. Asal kita sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan kehidupan kita kepadanya. Kita juga tidak perlu khawatir apa yang kita perlu pakai, pakaian apa. Bunga-bunga di padang saja Tuhan hiasi ya, dandani, memberi mereka keindahan. Apalagi kita, tentu kita akan diberikan pakaian-pakaian yang terbaik dari Tuhan ya. Jadi marilah Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kita tetap setia dan taat dan percaya sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dan itu kita ungkapkan dalam kita taat, setia, dan mengasihi Dia sungguh-sungguh. Marilah kita jalani kehidupan ini dengan penuh ucapan syukur setiap hari, dengan sukacita, dan tetap menjalankan panggilan kita, yaitu melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Tuhan pasti memelihara kita dan memberikan kita yang terbaik. Baik itu makanan, minuman, pakaian, atau segala sesuatu. Ya, Tuhan sudah sediakan semuanya buat kita. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi kita, menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan di akhir zaman ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudari, teman-teman warlot di rumah. Kita jumpa lagi pada siang ini. Kita bertemu dalam kebaktian Minggu 20 Oktober. Saya menambahkan sedikit, melengkapi sedikit apa yang tadi Opa sudah katakan. Pembacaan kita dari Matius mengenai hal kekhawatiran. Hal kekhawatiran kalau kita lihat, kita renungkan, pasti kita sudah tahu. Itu adalah manusia kita. Di luar kekhawatiran ada tentu tidak ada kekhawatiran, itu perbandingannya, itu ada khawatir dan tidak khawatir. Nah, khawatir itu letaknya di mana? Ya, tidak ada kekhawatiran itu di mana? Kayak saya tidak terangkan, pasti Bapak Ibu sudah tahu. Kekhawatiran itulah milik dunia. Kita adalah warga negara kerajaan sorga. Di dalam Tuhan tidak ada kekhawatiran. Ya. Itu dulu yang kita harus mengerti. Kalau pembacaan yang lain, judulnya adalah Allah dan harta benda. Itu jelas di situ mana pihak Tuhan atau Allah dan harta benda itu dunia. Tidak ada sebut harta benda di kerajaan surga. Kita juga saya tidak terangkan, saya percaya Bapak Ibu tahu. Kekayaan itu di surga, bahkan di bumi kita radikal kita punya. Ya, cuma cara hidup saya tidak panjangkan di situ. Tapi mari kita berpikir
untuk pembacaan kita pada siang ini, hal kekhawatiran. Pada judul yang kita baca ini, kita mengerti, kita renungkan, kita ada di mana. Tuhan mengatakan ini karena Tuhan mengajar, karena Tuhan tahu sifat manusia kita. Tuhan juga manusia, dia hidup, dia melihat, ya, dia sangat dekat dengan Bapaknya, selalu dengan hubungan dengan Bapaknya, ketenangan dengan Bapaknya dia tahu, di luar Bapaknya dia tahu. Ya. Dalam hal ini, karena Tuhan Yesus waktu itu adalah Yesus, dia tahu posisi ini dan dia mengajar, jangan khawatir. Apa yang kita makan dan seterusnya, saya tidak kupas, tadi Opa sudah katakan itu. Ya. Tapi bagaimana kekhawatiran itu tidak kita miliki. Di bagian bawahnya sedikit Tuhan juga katakan. Ya, kita selalu tahu kekhawatiran dan tidak khawatir. Nah, manusia pada dasarnya selalu pilihan. Kalau kita baca firman, ya, terutama Tuhan Yesus zaman Perjanjian Baru dan juga di Perjanjian Lama, sifat Tuhan itu selalu tidak memaksa. Selalu pilihan, kamu di mana? Kalau sudah ada pilihan, kalau kita lihat pribadi Tuhan, kalau Tuhan selalu katakan pilihan, berarti Tuhan mau anak-anaknya itu mengerti betul kehidupan. Ya. Yang paling kita harus sadari, yang paling utama, kita harus mengerti kehidupan Tuhan, pribadi Tuhan, karakter Tuhan. Maka apa yang judul yang disebutkan pada siang ini, kita bisa lebih mengerti lebih jauh. Dengan membaca ini, saya percaya Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah mengerti ini, karena kita ada di situ. Tetapi tidak khawatir, kita juga tahu, tapi saya katakan kadang-kadang kita tahu hanya pengetahuan. Saya katakan demikian karena saya juga ada di situ. Ya. Tapi bagaimana kekhawatiran dan tidak khawatir itu bisa berjalan. Akhirnya kalau kita khawatir, kita katakan selalu, saya manusia. Ya. Dari praktek hidup sehari-hari, saya melihat ini bukan sesuatu kesalahan. Sering kita jatuh di situ. Kalau katakan jatuh, terserah dari Bapak Ibu. Mengenai khawatir, bisa menilai diri sendiri. Apakah kita pernah jatuh jauh? Atau begitu jauh, kita terus teringat Tuhan. Kalau saya katakan begini, sebenarnya kuncinya hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Bahkan kita hubungan dengan Tuhan pun sesering mungkin hidupnya sangat tahu Tuhan pribadi, tapi hal kekhawatiran itu tidak pernah lepas, karena kita secara fisik ada di situ, ya. Tapi waktu kalau saya praktekkan, saya renungkan, tapi kalau kita bersama Tuhan, hal kekhawatiran itu selalu mengikuti kita. Tapi karena kita dengan Tuhan selalu Tuhan ingatkan, jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Saya tidak jabarkan terlalu dalam. Itu khawatir mengenai kebendaan. Tidak ada rohani di situ. Karena pengalaman saya, kekhawatiran tidak berbicara rohani. Kekhawatiran kita membawa kita jauh, lebih jauh dari rohani. Dengan pembacaan bagian bawah. Sebab itu Tuhan katakan, cari aku dulu. Dan Tuhan tidak sembunyi di situ. Tuhan tidak menyembunyikan hal-hal demikian. Manusia memilih yang mana. Ya, kita sebagai manusia yang dewasa mengerti ini. Supaya kalau kita mengerti, kita bisa bawa dalam penginjilan. Kita bisa bawa di dalam kehidupan pribadi dan keluarga kita. Dan anak-anak kita. Jadi Tuhan katakan, carilah dulu aku.
Kalau Tuhan katakan cari aku, berarti kehidupan kita itu adalah Tuhan di situ. Maka semua yang kita khawatir tidak akan khawatir. Kalau saya katakan begini Bapak Ibu, karena saya ada di situ juga. Bagaimana Tuhan mendidik step-step kehidupan kita. Ya, apalagi umur saya begitu lama untuk menapaki tidak khawatir. Ya, itu perlu ada hubungan dengan Tuhan. Ada timbal balik komunikasi. Sampai Tuhan mengajar kita jangan khawatir. Itu pun saya tidak mengatakan tidak ada kesalahan. Itu pun kadang-kadang Tuhan bagaimana ini? Karena kita hidup mengalami di dunia ini. Tapi bagaimana Tuhan katakan ketidakkhawatiran itu ada di pihak Tuhan. Itu yang kita kejar Bapak Ibu. Saya katakan saya kejar di situ. Bukan saya katakan setelah saya kejar akhirnya kekhawatiran tidak mengikut saya. Nah, kekhawatiran pasti ada. Makin dewasa kita kekhawatiran. Wah. Tapi yang sangat kita anak-anak Tuhan beruntung yang kita harus tahu. Kita bukan warga negara dunia. Tuhan katakan cari aku. Karena kita adalah warga negara surga. Anak-anak Tuhan. Kenapa Tuhan katakan demikian? Kadang-kadang kenapa? Karena kita kadang-kadang lari. Itulah beberapa kali saya katakan jangan tinggalkan Tuhan Bapak Ibu. Apakah parah, tidak enak, sedih, ya? Apa ada hal-hal yang sangat menggoncangkan hidup kita? Tetap intinya jangan tinggalkan Tuhan. Karena semua permasalahan kita selesai bersama Tuhan. Tidak ada yang tidak selesai. Kadang-kadang kita khawatir, Tuhan bantu aku. Tolong aku. Saya tidak jabarkan situ. Ibu, Bapak, Ibu tahu kehidupan dunia. Kadang-kadang kita sudah berteriak, Tuhan di mana Engkau? Karena kita khawatir. Di sini Tuhan menjelaskan khawatir cara kehidupan kita. Pakai, makan, ya. Tuhan katakan, kamu lihat, Tuhan tidak bicara yang dalam, ya, yang lebih dalam dari ini. Karena yang selalu timbul khawatir di mana? Tiap hari, ya, pasti intinya uang. Kita tidak berbicara, tidak mau berbicara itu, tapi itu yang intinya. Semua manusia dunia menyelesaikan masalah selalu ada uang. Ya. Mari kita renungkan. Saya mudah mengatakan itu karena saya ada di situ. Dan saya sedikit radikal mengatakan bukan uang yang mengendalikan kita. Bapak Ibu, kami sekeluarga praktikkan itu. Kami sekeluarga praktikkan itu. 100.000 kata Tuhan katakan, kamu bisa mengatur nggak? Bisa hidup. Saya sekeluarga sangat radikal dengan itu. Dan Bapak Ibu itu bisa. Tapi Tuhan mau menunggu sampai di mana kau mencari aku, hubungan dengan aku, sampai hal kekhawatiran pun kamu tidak khawatir. Itu ada didikan. Saya tidak jabarkan itu dalam ya Bapak Ibu. Tetapi menjadikan hal itu tidak khawatir perlu di pikiran kita. Harus mengenal Tuhan siapa. Tuhan adalah anak Tuhan kita. Tuhan mengatakan kita anak-anaknya. Hubungan anak kita harus tingkatkan di situ. Maka Tuhan apa yang Tuhan katakan, Tuhan Yesus, cari aku dahulu, maka itu akan terwujud. Kalau kita melihat firman, kita tahu firman, tapi tiba masalah, kita tidak hayati firman itu, tetap lari. Sedangkan ada di dalam pun, kita tidak hati-hati, pasti akan lari juga. Kenapa Bapak Ibu? Karena iblis, karena kami bergerak di dunia itu. Iblis tidak senang kehidupan anak-anak Tuhan berbahagia. Dia akan cari jalan untuk mematahkan, menghancurkan.
Saya tidak dalam di situ, hanya bayangan. Iblis jahat sekali Bapak Ibu. Sangat licik. Tapi kalau kita dengan Tuhan, Tuhan tidak menunggu sempurna. Tuhan katakan, kau mau anakku. Dan Tuhan datang menyempurnakan apa yang kita tidak sempurna. Ya, sempurnanya Tuhan Bapak Ibu, sampai kita mati pun tidak bisa. Tapi Tuhan mau melihat anak-anaknya, hidupnya anak-anaknya mengandalkan aku atau tidak. Ya, Tuhan itu kata Tuhan, tetapi di dalamnya ada didikan-didikan Tuhan. Jadi kalau kita berdoa, saya ingatkan Bapak Ibu, kadang-kadang kita berteriak, Tuhan Engkau tidak jawab doa. Tidak Bapak Ibu, Tuhan jawab. Ya, kadang-kadang kita sudah sangat parah. Ya, aduh, aku salah apa? Ya, aku salah apa sampai Tuhan tidak jawab? Bapak Ibu, saya katakan semua doa dijawab Tuhan, tapi Tuhan menjawabnya dengan caranya Tuhan. Tapi pengalaman pribadi saya katakan, kalau Tuhan jawab, dia tidak mulai langsung jawab instan. Tidak. Dia bertahap. Tuhan itu bertahap. Ya, kemungkinan saya tidak bisa ambil otoritas Tuhan, tapi pengalaman yang Tuhan pertama jawab memperbaiki karakter. Kita sadar dulu kita disadarkan, kau anak Tuhan begitu. Ya, tapi ini tidak harga mati. Tapi karena pengalaman melayani. Ya, kita sadar kita anak Tuhan. Di situ Tuhan membimbing kita menjadi karakter Tuhan. Ya, saya tidak panjang di situ Bapak Ibu, tapi itulah jawaban Tuhan. Untuk kita apa? Bisa mengerti lebih sempit lagi, mengerti hal kekhawatiran. Mari Bapak Ibu. Kalau kita khawatir, ini di sini khawatir hal pakai, makan dan pakai. Tapi kalau kita jabarkan, itu akan bisa berkembang jauh, lebih lagi dari khawatir. Lebih dalam masalahnya. Tapi Tuhan di sini cuma bilang, cari aku lebih dulu. Ya. Jadi waktu kita cari, kenapa? Waktu itu kan cari hidup. Tidak usah kekhawatiran. Berarti Tuhan jamin kita di dalam pekerjaan kita, kerja kita. Ya. Kita selalu mencari yang terbaik. Itu benar, yang terbaik. Itu benar. Tetapi di dalam kekhawatiran pemecahannya untuk saya, pertama syukur. Setelah khawatir kita bisa memanage mana khawatir dunia, khawatir Tuhan. Kita taruh Tuhan di situ, Tuhan pasti jawab. Dan yang kedua, begitu Tuhan menjawabnya, kita selalu ingin sesuatu yang besar. Kita selalu ingin sesuai hati kita, mau instan. Ya. Tidak masalah Bapak Ibu untuk saya, tapi di sini saya mau karena pengalaman pribadi. Tuhan mendidik kita menjadi pribadi Tuhan. Itu yang perlu waktu. Ya, yang saya mau katakan, kita sabar. Sabar saya. Tuhan, saya mau katakan di sini, Tuhan tetap menjawab doa kita, tapi dengan caranya. Jangan kita khawatir. Waktu kita khawatir dengan apa masalah yang saya dapat begini, di situ ada kata jangan khawatir, ya. Tetapi waktu itu khawatir, Tuhan jawab. Asal kita peka, hubungan dengan Tuhan, terjadilah kepekaan Roh Kudus yang Tuhan pakai. Paling pertama, pengalaman aja. Damai sejahtera. Tenang, sukacita. Masalah datang, tiba-tiba tenang. Karena Tuhan yang menjamah. Di dalam ketenangan itulah, maka semua hal-hal rohani yang Tuhan katakan, carilah aku. Soal menjawab kekhawatiran yang kita minta. Ya. Kita iya Tuhan, di situ Tuhan sudah jawab. Di situ Tuhan sudah reaksi dia. Anakku cuma tahu ini, aku bikin sempurna. Jadi Bapak Ibu, kita harus peka dengan Tuhan. Dalam hal ini kepekaan dengan Roh Kudus yang tinggal di kita. Tanpa kita kepekaan itu, kita tidak bisa. Akhirnya kita tunggu jawaban, akhirnya kita menggerutu.
Dan yang paling mudah kita katakan, Tuhan tidak dengar doa saya. Tidak Bapak Ibu. Soal berat atau tidak masalah, mau ringan apa, tetap Tuhan jawab. Tapi sekarang Tuhan tanya, kamu taruh aku di mana? Di posisinya aku di hidupmu di mana? Itu yang paling kita harus kontrol diri kita. Kadang-kadang manusia sudah masalah, Tuhan itu otomatis karena kita dididik dengan Tuhan. Mari kita periksa diri kita. Kalau sudah demikian, kita pertanyakan diri kita. Kita letakkan Tuhan di hidup kita di mana. Kadang-kadang Tuhan izinkan itu terjadi untuk kita dewasa dengan Tuhan. Jawaban Tuhan Bapak Ibu tidak senalar hati manusia. Kadang-kadang Tuhan menjawab itu sakit dulu. Maka saya mau katakan bisa tambah sakit. Saya katakan Bapak Ibu, jangan melihat kalau tambah masalah, tambah sakit, Tuhan langsung kita bilang, oh Tuhan tidak dengar. Tidak Bapak Ibu. Tidak. Karena kenapa demikian? Saya juga alami. Kami keluarga alami itu. Baru sampai saya bisa ngomong sekarang. Karena Tuhan waktu kita panggil Dia, kita khawatir masalah Tuhan. Jangan bikin kita lebih jatuh. Kan kita tahu. Karena Tuhan sudah taruh rambu. Waduh. Ini begini, kita dikasih kepekaan, ini bahaya, khawatir. Tapi waktu kita kembali ke panggil Tuhan, itu saja itu satu poin besar. Tuhan senang. Waktu kita masalah, kita panggil Tuhan, itu satu poin di hadapan Tuhan. Tapi poin berikutnya, mau lama kita katakan biasa, aduh Tuhan tidak dengar. Sekarang saya di sini mau katakan, Bapak Ibu, Tuhan dengar. Tapi waktu kita masalah itu cari Tuhan terus. Ya, manusia begitu, apalagi anak Tuhan. Sudah demikian, baru Tuhan izinkan masalah. Ya, Tuhan izinkan, tapi itu panjang lagi. Izinkan yang mana atau masalah itu karena salah kita. Bisa, tapi saya tidak panjang di situ Bapak Ibu. Karena itu perlu penjelasan dan bla 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 ya. Saya tidak panjang itu. Tapi ini hal kekhawatiran. Kita dekat dengan Tuhan, masa kekhawatiran dan tidak itu kita bisa lihat. Ya. Dan akhirnya kita katakan dengan firman hari ini, carilah aku. Bapak Ibu dalam masalah, saya kembali di situ. Bapak Ibu panggil Tuhan itu satu poin besar. Besar sekali. Tuhan tidak bilang saya tidak peduli. Siapa suruh kamu begitu? Tuhan tidak pernah begitu. Tidak ada 100%, tidak ada hal Tuhan kita baca, saya katakan di sini ya, mari kita lihat firman. Semua apa yang Tuhan katakan tidak pernah ada penuduhan. Kita sendiri yang merasa ya, aku salah ya. Itu saya senang karena kita mengaku diri. Tapi kalau Tuhan sudah bekerja Bapak Ibu, tidak ada. Tidak ada, kamu begini-begini, tidak ada kata begitu dalam Tuhan. Mari ya. Coba perhatikan karya Tuhan di dua anak yang hilang ya. Saya tidak panjang, cuma saya kasih contoh saja. Apakah bapaknya datang karena kamu warisan aku berikan kamu begini? Tidak ada. Malah dia tunggu. Nah itulah saya mau katakan Bapak, itu hati Tuhan. Sungguh indah, cuma kita anak-anaknya tidak mengerti. Nah kita masuklah di ranah itu. Nah setia saja, menangis, bergumul, pengakuan, penundukan diri. Iya Tuhan, nggak usah banyak bicara. Kalau saya begitu, saya tahu itu, saya praktekkan itu. Waktu Tuhan ngomong, bisa ada diskusi, tapi itu dalam lagi, saya tidak panjang di situ. Ya, itu jalan keluarnya. Tapi mari kita tahu, saya berikan hal ini sekarang bahwa Tuhan menerima kita. Sampai hal kekhawatiran itu tidak kita pikirkan. Karena apa? Ada damai sejahtera. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kalau saya melayani, yang pertama Tuhan berikan selalu damai sejahtera, sukacita dan tenang. Karena itu tidak bisa diberikan. Biar Bapak Ibu cari satu dunia, tidak bisa. Tapi waktu kita dijamah Tuhan, itu yang duluan. Baru kita damai sejahtera kan kebenaran.
Nah, kebenaran itu kita terima, baru kita punya hati, wawasan kita, pikiran terbuka. Dari situlah Tuhan mulai dengan tahapnya. Pembacaan hari ini dengan kekhawatiran. Nah, Bapak Ibu, kita meletakkan untuk pembacaan, mari kita letakkan Tuhan di hidup kita. Maka apa yang Tuhan katakan, kekhawatiran tidak akan berlaku pada kita. Tapi saya juga tidak katakan, ya, secara manusia saya ada, tetap ada, tetapi kita sudah dikontrol sama Tuhan. Begitu khawatir naik di pikiran kita, hati kita, langsung Roh Kudus. Itu nyata. Jangan khawatir. Jangan khawatirnya mungkin kita sendiri dengan Roh Kudus yang tahu. Mungkin dia mengingat cuma begini, kita katakan cuma begini, kita khawatir. Sudah berapa kali kami begini, tapi kok tidak pernah masalah. Selesai berat tapi selesai. Nah, kita itu Roh Kudus ingatkan semua. Asal kita dengan Tuhan. Ya. Kalau kekhawatiran yang di luar Tuhan itu saya tidak kupas di sini. Akan panjang kalau itu menjadi satu peringatan saya. Saya percaya Bapak Ibu, saudara-saudari mengerti ini. Yang kita bicarakan kekhawatiran di dalam Tuhan. Ya, kekhawatiran di dalam Tuhan, kita berjalan bersama Tuhan, akhirnya khawatir itu ada di belakang. Kalau hilang, kita tidak. Kalau untuk saya renungkan, sulit hilang karena kita di dunia. Kan Tuhan juga tahu kamu di dunia perlu pergumulan. Jadi Tuhan katakan undang aku. Dan akhirnya kalau kita dengan Tuhan, Bapak Ibu, dunia ini kita akan kenal dan sangat luas. Sangat luas. Kita hanya khawatir karena kita mengerti Tuhan menerangkan, memperlihatkan dunia lebih dari khawatir. Itu Tuhan kita, sangat baik Bapak Ibu. Pengalaman rohani kami, ya, sangat baik. Tuhan sangat baik. Cuma yang perlu kita, karakter kita. Itu karakter sulit Bapak Ibu. Tapi harus bersama Tuhan terus. Mari kita lihat Alkitab. Karakter siapa yang paling murid-murid yang terkenal? Petrus. Ada yang lain tapi memang harus pelajari ya. Tapi yang sangat menonjol kan Petrus. Yang gampang kita cerna. Nah, bagaimana dia jalan? Tidak dia lari. Ya. Bagaimana dia tidak jual seperti Tuhan Yesus seperti Yudas. Tapi dia bawa di kaki Tuhan. Iya Tuhan. Iya Tuhan. Setelah dia tahu, dia mengaku pendudukan diri. Iya Tuhan. Itu saja. Yang Tuhan mau kita pendudukan diri. Katakan, iya Tuhan. Saya coba praktekkan Bapak Ibu. Bahkan saya tahu saya tidak salah pun. Iya Tuhan. Waktu bilang kita katakan iya. Wow, Tuhan lihat itu semuanya. Pada akhirnya. Tapi tidak segera ya kita bergaul dengan Tuhan. Akhirnya Tuhan lihatkan semua. Jadi kita mau salah atau tidak salah menurut kita, tetap di hadapan Tuhan pendudukan diri. Katakan iya Tuhan, saya begini karena begini. Maafkan aku, ampuni aku. Itulah keterbatasanku mengenal Engkau. Aku buka hatiku, masuk lebih dalam dengan aku. Maka apa judul hari ini? Khawatir tidak ada. Apalagi khawatir mengenai makanan dan pakaian, kan akhirnya berakhir juga di situ, ya kan? Karena ini setiap hari kita hidup, kalau apalagi kita ini yang biasa. Tuhan kan waktu itu ada di orang-orang biasa, lain berbicara orang kaya, itu semua ada di firman. Tapi kali ini yang kita baca, Tuhan mau nyatakan itu, mau mengajar kita orang biasa. Cari hidup juga setengah mati Tuhan. Ini katakan karena setengah mati. Tapi Tuhan katakan sekali lagi, cari aku. Cari dulu aku, maka semuanya akan dibukakan. Tapi kita kalau bilang cari Tuhan, manusia kita, begitu kita cari Tuhan, tiba-tiba selalu mau ada sesuai kita. Tidak. Saya katakan jawaban Tuhan itu selalu ada proses. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, saya katakan proses karena saya tidak ada otoritas di situ. Jalanlah bersama Tuhan dan kita diberi kepekaan. Oh, aku begini. Tapi jangan tinggalkan Tuhan.
Mungkin rasa, aduh apa Tuhan, tapi tetap jangan tinggalkan. Stay di situ terus. Cepat atau lambat Tuhan yang tahu, bukan kita. Sudah waktunya. Tuhan tahu di mana kita terus begitu. Kenapa Tuhan saya tidak campur itu tangan Tuhan ya. Tuhan yang tahu kita pribadi, keluarga. Hanya itu Bapak Ibu. Carilah dulu, maka semuanya akan diberikan. Bukan Bapak Ibu, pengalaman saya bukan saja diberikan. Pengetahuan pun dunia ini kita punya. Kalau saya mau jabarkan panjang, Tuhan perlihatkan yang apa kita tidak minta. Nih semua, karena kita tahu, kita undang Tuhan berdomisili setiap hari. Tidak ada Tuhan masuk keluar, ya. Kita perlu baru tidak bisa. Itu pun harus dididik Tuhan. Kamu bikin aku seperti, ya aku susah, kamu panggil aku. Kalau senang, kita tahu nih, kalau kita senang jangan lupa Tuhan. Tapi saya manusia, Bapak Ibu, saya cuma pengetahuan aja ya, saya tidak belajar. Selalu, iya Tuhan. Tapi begitu waktu, saya juga ada di situ. Tapi saya dilatih. Jadi mari Bapak Ibu, buka hati kita pribadi, buka hati keluarga kita. Tuhan bekerja luar biasa sampai Bapak Ibu, saudara-saudari menerima, tidak menerima lagi khawatir, ya. Bahkan tidak khawatir itu diikuti oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Dunia ini kita bisa kalahkan. Dunia yang kita punya, kita harus radikal itu. Karena Tuhan katakan kuasai dunia itu. Kalau kita hidup, itu perlu mindset kita. Maka kekurangan kita pasti kita perbaiki. Tuhan perbaiki aku. Bla 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 seterusnya, saya tidak panjang Bapak Ibu ya. Pasti Bapak Ibu mengerti. Ya, hanya itu saja saya bisa jabarkan bagaimana hal khawatir dan tidak khawatir ya. Semua ya panjang tadi Opa sudah saya tidak ulangi, Opa sudah bawakan itu yang lebih lengkap. Hanya ini yang saya bisa, bagaimana kita memegang kata jangan khawatir ya. Hanya itu Bapak Ibu, saya berdoa Tuhan Yesus, Roh Kudus melalui Roh Kudusnya akan memberikan sesuatu pengertian yang lebih dan lebih lagi. Ya, lebih daripada apa yang saya bawakan. Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah, itulah apa yang kita bawa hari ini, firman, kiranya itu menjadi berkat untuk Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah, teman-teman yang mendengar penjelasan khotbah pada siang itu. Kiranya membawa berkat kita semua dan menyenangkan hati Tuhan. Sampai kita bertemu lagi di minggu depan dengan waktu dan jam yang sama. Tuhan memberkati. Maranatha. Amin.